Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Pelangi di Atas Langit Singasari untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Dendam Membara Kudo Sempono. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Empu Purwo terkejut mendengar teriakan itu. Ketika ia melihat anaknya berlari kepadanya, ia pun menyongsongnya. Demikian Kendede sampai kepada ayahnya itu, maka dengan serta-merta ia menjatuhkan dirinya sambil menangis jadi-jadinya. Katanya di sela-sela tangis itu, "Ayah, akulah sumber dari malapetaka yang menimpa pedukuhan kita yang damai. Karena itu ayah, betapa hinanya aku, maka adalah lebih baik bagiku kalau ayah sudi membunuhku. Biarlah aku mati di hadapan penduduk Ponowijen yang tenteram ini untuk menebus kesalahan dan arang yang mencoreng di wajah keluarga." "Kendedes," sahut ayahnya, "mengapakah kau ini?" "Bunuh saja aku, ayah," tangis gadis itu. Empu Purwo kemudian tegak seperti patung, ditatapnya rambut anaknya yang panjang berombak terurai menutup punggungnya. "Bangunlah anakku," bisiknya. "Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku adalah ayahmu." "Tidak," teriak Kendedes. "Bunuh aku, ayah." Ki Buyut Ponowijen pun kemudian mendekatinya pula. Dengan lembut ia berkata, "Kendedes, jangan menyalahkan diri sendiri. Berkatalah apa yang terjadi." Mula-mula gadis itu tidak juga mau berkata, tetapi lambat laun, setelah beberapa orang membujuknya, Kendedes pun mengangkat wajahnya memandang ayahnya dengan sayu. Katanya, "Apakah ada gunanya? Berkatalah supaya kami mendengar," sahut Ki Buyut Ponowijen. Sebenarnya Ki Buyut itu pun telah dapat menduga apa sebabnya, maka tiba-tiba saja pedukuhannya yang tentram itu diributkan oleh sebuah perkelahian yang mengerikan. Dan tiba-tiba pula ia pun menjadi malu. Satu di antara mereka yang berkelahi adalah anaknya. Pikirnya, apakah anakku berkelahi karena seorang gadis? Kendedes pun kemudian bercerita terbata-bata. Dikatakannya apa yang telah terjadi sejak awal sampai orang-orang itu melihat apa yang terjadi di tepi sungai itu. Kudo Sempono pun mendengar kisah itu pula. Setiap kata yang diucapkan oleh gadis itu serasa sebuah pukulan yang menampar dadanya. Diamat-amatinya setiap wajah dari orang-orang Ponowijen. Terbayanglah pada wajah-wajah itu perasaan sesal dan marah. Kudo Sempono tahu pasti bahwa orang-orang itu pasti akan menyalahkannya. Lalu apakah yang akan mereka lakukan? Napas anak muda itu pun menjadi semakin cepat mengalir, dan karena itu maka digenggamnya hulu kerisnya semakin erat. Tapi kemudian Kudo Sempono itu pun sadar bahwa di hadapannya berdiri Nyai Soagni. Ketika dipandangnya wajah anak muda itu, hati Kudo Sempono berdesir. Dilihatnya Nyai Soagni pun telah bersiap pula. Geram Ki Buyut Ponowijen setelah Kendedes selesai berbicara. Dipandanginya wajah Kudo Sempono yang kaku tegang. Kemudian terdengar Buyut Ponowijen itu berkata, "Angger Kudo Sempono, benarkah cerita Putri Empu Purwo itu?" Kudo Sempono mengerling ke setiap wajah laki-laki Ponowijen yang berdiri melingkar di sekitarnya. Kemudian disambarnya pula wajah Nyai Soagni dan Wiroprono dengan sudut pandangannya. Kudo Sempono tak dapat mengelak lagi. Di hadapannya berdiri beberapa orang saksi. Setelah Wiroprono dan Nyai Soagni, dilihatnya pula beberapa orang gadis berderet-deret di atas tanggul.
Sehingga karena itu terpaksa ia mengangguk sambil berkata, "Ya, Ki Buyut, tapi aku terdesak oleh keadaan. Aku telah mencoba datang ke rumah Kendedes, tetapi gadis itu tak ada di rumah." "Apakah demikian ada di pedukuhan kita?" desak Ki Buyut. "Mengapa Angger Kudo Sempono tidak mencari ayahnya? Bahkan seharusnya dengan sebuah upacara. Aku ingin mendapat kepastian, sedangkan waktuku terlalu pendek. Besok aku harus terus kembali ke Tumapel," jawab anak muda itu. Di pinggir sungai, bertanya Ki Buyut. Kudo Sempono tak dapat menjawab, tetapi hatinya mengumpat, hampir saja ia menyebut ada yang akan ditempuhnya. Melarikan Kendedes dan menyembunyikannya sampai terdapat keturunan daripadanya. Tetapi niat itu urung. Akibat dari adat itu pun tak akan mau ditanggungkan. Sebab bila niat itu gagal dan keluarga gadis yang dilarikan itu menuntutnya, ia akan dapat perlakuan yang mengerikan. Mati dirampok orang seperti seekor harimau yang masuk ke dalam pedukuhan. Karena Kudo Sempono tidak menjawab, maka sejenak suasana menjadi sepi. Yang terdengar hanyalah gemericik air yang mengalir dan jatuh berderai dari atas bendungan. Bulatan demi bulatan melingkar di wajah air yang jernih itu, semakin lama semakin besar, dan kemudian pecah membentur tepian. Yang satu disusul dengan yang lain, tak henti-hentinya. Sejak bendungan itu selesai dibuat beberapa tahun yang lampau. Dalam kepala Ki Buyut Ponowijen itu pun melingkar-lingkar pula berbagai pertanyaan. Tanpa terucapkan, namun ia tahu apa yang akan ditempuh oleh Kudo Sempono. Dikenalnya anak itu sebagai anak yang cenderung menuruti kemauan sendiri. Karena itu tiba-tiba ia berdesis, "Sayang, sebenarnya kami penduduk dari pedukuhan ini merasa bangga bahwa seorang anaknya telah berhasil merebut hati sang Aku Tumapel, sehingga mendapat tempat yang baik di sisinya. Kepercayaan itu sebenarnya kami rasakan sebagai suatu kepercayaan pula buat kami, penduduk Ponowijen yang sepi. Angger Kudo Sempono akan dapat menjadi tempat kami untuk berteduh jika hujan turun, dan bernaung jika terik matahari membakar tubuh. Tetapi sayang, penyesalan yang dalam membayang di wajah Buyut Ponowijen itu. Tak seorang pun menyambung kata-kata itu. Mereka tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh pimpinan pedukuhan itu. Namun timbullah di dalam setiap kepala keraguan-raguan untuk berbuat sesuatu. Pikiran itu bertolak dari pendapat yang sama pula. Kudo Sempono adalah pengawal dalam Aku Tumapel. Dan setiap orang tahu sifat dan tabiat yang aneh dari Tunggul Ametung itu. Tunggul Ametung dapat berbuat sebaik-baiknya sebagai seorang Aku, namun ia dapat pula berbuat sekejam-kejamnya. Aku itu benar-benar orang yang keras hati, sekeras batu akik, namun pada suatu saat ia dapat selunak kapas. Karena itu tak seorang pun dapat membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Tunggul Ametung jika salah seorang pengawalnya mengalami perlakuan yang jelek di kampung halamannya. Meskipun demikian, adat harus ditegakkan. Meskipun Kudo Sempono itu senopati sekalipun, seharusnya ia mendapat perlakuan yang sama apabila telah dilakukan sesuatu kesalahan. Dan semuanya itu tergantung kepada Empu Purwo, ayah dari gadis yang akan dilarikan itu. Maka akhirnya semua mata pun tertuju kepadanya. Apakah yang akan dikatakan oleh orang tua itu apabila orang tua itu menganggap bahwa Kudo Sempono telah melarikan anak gadisnya dan maksud itu dapat dicegah? Maka ia dapat menuntut hukuman atas anak muda itu. Kudo Sempono pun sadar akan hal itu, namun telah bulat tekad di dalam hatinya bahwa wanita pusaka dan nyawanya tak berbeda nilainya. Karena itu maka ia pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Menghadapi Mahiso Agni sekalipun meskipun akan berakibat maut baginya. Empu Purwo menyadari keadaannya, ditatapnya setiap wajah dari tetangga-tetangganya itu. Dilihatnya keraguan-raguan dan kecemasan di wajah-wajah itu. Sekali dipandangnya wajah anak pula, pucat dan gemetar.
hatinya masih saja dicekam oleh perasaan malu dan hina. Ketika kemudian Empu Purwo mandang wajah Maesawagni, dilihatnya wajah itu merah membara. Dengan tajam anak muda itu tak melepaskan pandangannya atas Kudo Sempono. Anggir Kudo Sempono, kemudian terdengar orang tua itu berkata, "Apakah Anggir tadi benar-benar bermaksud melarikan Kendedes?" Kudo Sempono menggigit bibirnya ketika terpandang olehnya wajah Wiroprono yang bengap merah biru. Dilihatnya anak muda yang tinggi besar itu tersenyum sambil mengangguk kecil. "Persetan," umpatnya di dalam hati. Namun mulutnya terpaksa menyamut, "Ya, Empu." Empu Purwo menarik napas dan hampir setiap mulut kemudian mengucap berbagai kata-kata yang tidak jelas. Ketika untuk saat kemudian Empu Purwo terdiam, maka keadaan menjadi tegang. Orang-orang Ponowijen itu melihat wajah Empu Purwo seakan-akan tanggul yang sudah penuh dengan air. Apabila tanggul itu bobol, maka akan datanglah banjir, dan orang-orang yang berdiri tegak magar itu pun harus ikut serta, dan Kudo Sempono adalah biduk yang akan digulung oleh kedahsyatan banjir itu. Tiba-tiba ketegangan itu dipecahkan oleh pertanyaan Empu Purwo kepada Kudo Sempono. "Anggir, apakah Anggir menyesal?" Pertanyaan itu benar-benar tak terduga, baik oleh Kudo Sempono sendiri maupun oleh orang-orang Ponowijen. Karena itu Kudo Sempono tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Empu Purwo dengan ragu, sehingga Empu Purwo yang tua itu mengulangi pertanyaannya. "Anggir, apakah Anggir menyesal atas perbuatan itu?" Pertanyaan itu jelas, kata demi kata. Setiap orang tahu maksud pertanyaan itu. Karena itu setiap orang menarik napasnya seakan-akan mereka melihat air yang memenuhi tanggul itu menjadi surut. Namun Kudo Sempono masih belum menjawab. Di dalam dadanya timbullah suatu pergolakan yang riuh. Sudah pasti sama sekali tak dikendakinya apabila orang-orang sekampungnya akan beramai-ramai mengeroyoknya seperti seekor harimau yang tersesat masuk ke kampung. Tetapi untuk menarik diri terasa bahwa harga dirinya tersentuh ketika dilihatnya Maesawagni yang tegak seperti karang. Sekali lagi ia mengumpat di dalam hatinya, kalau saja anak gila itu tidak ada di sini, maka orang-orang Ponowijen, laki-laki, perempuan, tua, muda akan dihadapinya. Tetapi kini Agni yang garang itu masih berdiri tegak di hadapannya. Maka saat Kudo Sempono pun membuat perhitungan-perhitungan. Ia tidak takut mati, namun ia masih ingin menunda kematian itu. Meskipun demikian, anak muda yang gagah itu pun tidak segera menjawab, sehingga kemudian kembali terdengar suara pendeta tua itu. "Anggir, aku tahu betapa berat untuk mengucapkan kata-kata yang tak pernah terucapkan, apalagi oleh seorang satria seperti Anggir Kudo Sempono. Karena itu maka baiklah aku pakai cara seorang tua. Kalau Anggir Kudo Sempono menyesal, sarungkanlah keris Anggir." Kembali keadaan menjadi tegang. Semua mata terpaku ke tangan Kudo Sempono yang menggenggam kerisnya erat-erat. Kudo Sempono sendiri pun memandang tangannya itu, dan tangan itu menjadi gemetar. Tiap orang yang memandang tangan itu pun kemudian menjadi ngeri. Keris itu benar-benar pusaka yang menakjubkan. Kalau Kudo Sempono tak mau menyarankan keris itu, maka keris itu pun segera akan menari-nari. Setiap orang akan dapat mengalami nasib yang jelek karenanya. Ketika tangan Kudo Sempono itu bergerak perlahan-lahan, maka orang-orang yang terdekat pun bergeser. Namun semua orang menarik napas lega ketika mereka melihat ujung keris yang gemetar itu manjing ke dalam ronggonya. "Syukurlah," berkata Empu Purwo kemudian sambil mengangguk-angguk kecil. "Ternyata Anggir berjiwa besar." Kemudian pendeta tua itu pun berkata kepada Buyut Ponowijen, "Ki Buyut, marilah persoalan ini kita hadapi dengan jiwa besar pula. Marilah semuanya ini kita lupakan." Ki Buyut Ponowijen mengangguk-angguk pula. Di dalam hatinya pun tersimpan perasaan semacam itu. Meskipun di sudut hati itu yang paling dalam melengking pula pertanyaan, apakah Kudo Sempono itu akan dibiarkan membawa kesalahannya?
tanpa hukuman apapun. Namun terdengar pula jawaban dari sudut yang lain. Ayah gadis itu tak menuntutnya, dan bukankah anak muda itu pengawal dalam istana Tumapel? Ki Buyut Ponowijen mandangi kuda Sempono yang gagah itu. Pakaian kelengkapannya yang indah meskipun kotor dan kusut, sabuk bertimang emas dengan mata berlian. Akhirnya Buyut Ponowijen itu pun berkata, "Anggir kuda Sempono, Anggir telah berbuat kesalahan. Tetapi untunglah segala sesuatu masih belum terlanjur. Aku tak dapat menyalahkan Wiroprono dan Anggir Maeswatni. Bukan karena Wiroprono itu anakku. Berterima kasihlah Anggir Sempono kepada anak-anak muda yang mencegah Anggir, sebelum Anggir sempat menyentuh gadis yang akan Anggir larikan. Sehingga kebebasan Anggir dari setiap hukuman tidak terasa sebagai pelanggaran yang mutlak atas adat di kampung kita. Namun janganlah hal ini menjadi contoh. Kalau Mpu Purwo menghendaki hukuman itu mempunyai alasan yang cukup untuk dijatuhkan. Tapi dengan demikian peristiwa ini akan benar-benar mengganggu ketentraman penduduk kita. Maka bijaksanalah Mpu Purwo, meskipun demikian tak dapat angin lalu tanpa menggoyangkan daun-daun pepohonan. Karena itu, baiklah aku minta sebagai orang yang diserai tanggung jawab atas pedukuhan ini, agar Anggir kuda Sempono segera meninggalkan kampung kita. Jangan kembali sebelum sampai pada bilangan tahun. Kuda Sempono yang gagah itu mengerutkan keningnya. Ia mandang hampir semua orang yang berdiri di sekelilingnya. Hukuman yang jauh lebih ringan dari yang diduganya itu tidak juga menyenangkan hatinya. Terasa bahwa sejak saat itu ia akan dipisahkan dari tanah kelahirannya, sedikitnya untuk setahun. Persetan tanah kelahiran yang beku ini, pikirnya. Di Tumapel aku mempunyai lingkungan yang jauh lebih baik dari orang-orang yang bodoh dan keras kepala ini. Apakah artinya bagiku bendungan, belumbang, rumpon, sawah parit, dan segala macam yang pasti akan menjemukan? Di Tumapel aku dapat bermain-main dengan kuda, tombak, dan kemewahan. Tapi kuda Sempono mandang Kendedes yang masih duduk di pasir tepian. Terasa hatinya berdesir dan tiba-tiba menyalalah dendam yang membakar hatinya atas kampung halamannya, atas orang-orang yang melingkungi hidupnya semasa kanak-kanaknya. Dan dendam itu harus ditumpahkan. Kalau ia tak dapat metik bunga dari lereng Gunung Kawi itu, maka biarlah bunga itu akan digugurkan saja dari tangkainya. Sama sekali ia tidak rela melihat orang lain, apalagi pemuda-pemuda desa seperti Agni atau Wiroprono, kelak akan memetiknya. Sekali lagi kuda Sempono mandangi ketiap wajah itu dengan muaknya. Kemudian dengan tergesa-gesa ia meloncat pergi meninggalkan mereka dengan dendam yang membara di dadanya. Berpuluh-puluh pasang mata mengikuti langkah pemuda yang gagah itu. Saat kemudian kuda Sempono telah melompat ke atas punggung kudanya yang sedang asik makan rumputan segar. Namun ketika terasa sentuhan pada lambungnya, segera kuda yang tegar itu menengadah. Dan meloncatlah ia dengan lajunya meninggalkan tepian sungai itu. Berapa orang menarik nafas lega, mereka seakan-akan terlepas dari bencana. Ki Buyut Ponowijen dan Mpu Purwo pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. "Anak yang keras kepala," desis Ki Buyut. Tak seorang pun yang menyaut. "Marilah kita tinggalkan tempat ini," berkata Buyut Ponowijen itu pula. Beberapa orang yang lain pun segera bergerak mengikuti Buyut Ponowijen itu. Tanpa berkata-kata sepatah pun mereka mendaki tebing dan hilang di belakang tanggul. Yang tinggal kemudian adalah Mpu Purwo, Kendedes, Maeswatni, dan Wiroprono. Sedangkan gadis-gadis yang mengintip dari atas tanggul satu demi satu menuruni tebing untuk mengambil cucian-cucian mereka yang tertinggal di gelombang. Untuk beberapa saat Mpu Purwo, Maeswatni, dan Wiroprono masih memandang ke arah kuda Sempono menghilang. Empu yang tua dan bijaksana itu mengeluh di dalam hatinya. Sebenarnya Mpu Purwo yang telah cukup banyak mengenyam pahit manisnya kehidupan.
segera dapat mengerti bahwa Kudo Sempono sama sekali tidak ikhlas atas keputusan yang diambilnya. Namun perasaan itu sama sekali tak diungkapnya, tetapi betapa pendeta tua itu terkejut ketika mendengar suara Maiso Agni lirih. "Bopo, apakah Kudo Sempono menerima keputusan ini dengan jujur?" Empu Purwo memandang Agni dengan seksama. Ia pun sadar bahwa tidak mustahil orang-orang lain pun menyimpan pertanyaan yang demikian di dalam hatinya. Meskipun demikian ia menjawab, "Anggir Kudo Sempono adalah seorang satria yang berjiwa besar, seorang yang demikian akan melihat kenyataan dengan jujur." Maiso Agni kecewa mendengar jawaban itu, tetapi ia sadar bahwa di kampung halamannya gurunya itu tidak lebih dari seorang pendeta yang meluluhkan diri dalam ketekunan beribadah. Di perdukuhan yang tentram damai itu tak seorang pun yang pernah melihat bahwa Empu Purwo yang tua dan alim itu mampu menggenggam segala macam senjata di kedua sisi tangannya, mampu menghantam hancur lawan yang betapapun tangguhnya hanya dengan tangannya. Tetapi masa-masa yang demikian telah lampau bagi pendeta tua itu. Namun demikian ia tidak menutup mata atas suatu kenyataan bahwa kadang-kadang kebenaran harus dibela dengan kemampuan yang demikian. Kadang-kadang diperlukan kekuatan jasmaniah untuk menegakkan keadilan dan terutama untuk melawan segala bentuk kejahatan dan pengingkaran atas kebenaran dan keadilan itu. Kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Kebenaran dan keadilan yang dibenarkan oleh Yang Maha Agung. Karena itulah maka ia menempa anak muda yang bernama Agni itu. Semoga anak itu dapat mengamalkan ilmunya, mengamalkan dan bukan sebaliknya. Pendeta tua itu tersentak ketika kemudian Wiroprono berkata, "Empu, aku melihat sesuatu membayang di wajah Kudo Sempono." "Apakah itu?" bertanya Empu Purwo. "Dendam," jawab Wiroprono. "Oh," saut Empu Purwo, "tidak. Jangan berprasangka, Ger. Tak baik orang menyimpan dendam di dalam dirinya." "Yang menyimpan dendam itu bukan aku, Empu," jawab Wiroprono sambil tersenyum. "Tapi Kudo Sempono." Ya, potong pendeta itu cepat-cepat. "Maksudku bukan Angger, tapi siapa saja. Semua orang." Wiroprono mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun wajahnya masih merah biru, namun anak muda itu selalu tersenyum saja. Hanya kadang-kadang nampak ia menyeringai kalau nyeri-nyeri di punggungnya terasa seperti menyengat-sengat sampai ke ubun-ubun. Saat kemudian Empu Purwo itu teringat kepada anaknya yang masih duduk lesu di atas pasir. Dengan lembut orang tua itu berkata sambil menarik lengan putrinya, "Ken Dedes, marilah kita pulang. Ambillah cucianmu." Ken Dedes menatap wajah ayahnya, wajah seorang yang paling dikasihi dari semua orang yang dikenalnya. "Apakah kau sudah selesai dengan cucianmu?" bertanya ayahnya. Ken Dedes menggeleng. "Apakah kau ingin menyelesaikannya?" bertanya ayahnya pula. Sekali lagi gadis itu menggeleng. "Kalau demikian marilah kita pulang. Biarlah kau selesaikan di rumah," ajak Empu Purwo. Perlahan-lahan Ken Dedes berdiri dan berjalan ke Blumbang untuk mengambil cuciannya. Namun wajahnya yang pucat itu selalu ditundukkannya. Tak berani ia menatap wajah kawan-kawannya yang seakan-akan memandangnya dengan penuh persoalan. Saat kemudian mereka itu pun pulang bersama-sama. Empu Purwo berjalan membimbing putrinya. Di belakang mereka berjalan Maiso Agni dan Wiroprono. Namun kadang-kadang Wiroprono masih harus berpegangan pundak sahabatnya itu. Di perjalanan itu pun mereka tak banyak bercakap-cakap. Mereka sedang asik bermain-main dengan angan-angan di dalam kepala Maiso Agni. Masih saja membayang wajah Kudo Sempono yang menyala-nyala liar. Karena itu mau tidak mau Maiso Agni harus berpikir, bagaimanakah kalau anak itu datang sebelum waktu yang ditentukan? Apalagi kalau anak itu datang tidak seorang diri, tetapi dengan beberapa kawannya dari Tumapel. Tapi kemudian dihiburnya sendiri hatinya.
Empu Purwo pasti tidak akan membiarkan anaknya mengalami nasib sedemikian. Kalau perlu sekali, maka orang tua itu pasti akan membela anaknya. Kalau terpaksa, pasti ia akan mempertahankan dengan kekerasan pula. Demikianlah batin Maisa Agni menjadi agak tentram karenanya. Setelah mengantarkan Wiroprono, Agni pun segera pulang ke rumah gurunya. Dan sehari itu sama sekali tak dijumpainya Ken Dedes, yang kemudian merendam diri di dalam biliknya. Empu Purwo pun tidak dijumpainya di halaman atau di pendopo. Seorang cantrik berkata kepadanya bahwa Empu Purwo sedang berada di sanggarnya. Terasa hari-hari rumah itu menjadi sepi, Maisa Agni berjalan hilir mudik dengan gelisah. Sekali dipegangnya Senggo Timbo untuk mengisi jembangan. Tapi belum lagi pekerjaan itu selesai, Maisa Agni telah berpindah pekerjaan. Diambilnya cangkul dan sabit, dicobanya melupakan kegelisahan dengan menyiangi pertamanan di belakang. Namun pekerjaan ini pun tak menyenangkannya. Burung-burung peliharaannya yang bernyanyi riuh itu pun tak menarik perhatiannya. Akhirnya Maisa Agni pun menyekap diri di bilik belakang. Bilik yang dipergunakannya untuk mesu diri, melatih tubuh wadaknya sejak ia mulai berguru pada Empu Purwo itu. Dengan serta-merta dilepasnya ikat pinggangnya, diikatkan di pinggangnya dengan sebuah loncatan tinggi, Maisa Agni mulai dengan latihannya. Latihan yang lain daripada saat-saat berlatih, ia hanya ingin melepaskan kesepian dan kegelisahan yang mencengkamnya. Dilakukannya berbagai gerakan dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit yang pernah dipelajarinya. Dengan tangkasnya ia meloncat-loncat seperti kijang, melingkar, berputar, dan melambung ke udara. Ketika ia telah menjadi jemu dengan segala gerakan itu, tiba-tiba di tangannya telah tergenggam sebilah pedang yang diraihnya dari dinding biliknya. Dengan lincahnya Maisa Agni mempermainkan pedangnya. Kadang-kadang ia mencoba membuat gerakan-gerakan yang indah, namun tiba-tiba gerakannya menjadi cepat dan kaku. Demikianlah Maisa Agni melepaskan kejemuan dengan berbagai-bagai senjata, pedang, tombak, cemeti, dan jenis-jenis senjata lain. Sehingga akhirnya Maisa Agni menjadi lelah. Satu demi satu senjata-senjata itu dikembalikannya pada tempatnya, dan yang terakhir Maisa Agni meletakkan tubuhnya di sudut bilik itu. Demikian lelahnya setelah semalam ia harus bertempur melawan hantu karautan. Pagi itu dengan kudo sempurna dan masa latihannya berlebih-lebihan, maka akhirnya Maisa Agni pun tertidur dengan nyenyaknya. Betapa mimpi yang aneh telah mengganggunya. Dilihatnya di dalam mimpi itu Ken Dedes melompat ke dalam perahu yang megah di sebuah danau yang tenang. Tapi tiba-tiba danau itu pun bergolak. Sebuah angin yang kencang telah mengguncang perahu yang megah itu, sehingga perahu itu bergoyang dengan kerasnya. Ken Dedes yang berada di dalam perahu itu terlempar dan segera ditelan oleh gelombang yang ganas. Dan yang terakhir, Maisa Agni melihat perahu itu tenggelam. Bagaimanapun ia mencoba untuk menolong Ken Dedes maupun perahunya, namun sia-sia. Bahkan akhirnya dirinya pun terguncang keras-keras. Maisa Agni terkejut. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Dilihatnya bilik itu menjadi gelap. Seorang tua dengan lampu di tangan berdiri di sampingnya. "Agni," berkata orang itu, "apakah kau sedang bermimpi?" Perlahan-lahan Maisa Agni bangkit. Dilihatnya keadaan di sekelilingnya. Ternyata ia masih berada di dalam biliknya. Sekali ia menggeliat, kemudian jawabnya, "Ya guru, sebuah mimpi yang jelek. Aku sudah menduga di dalam tidur kau menggeram," sahut gurunya. Maisa Agni menarik napas dalam-dalam. Syukurlah bahwa semuanya itu hanya terjadi dalam mimpi. Namun meskipun demikian, mimpi itu sangat mengganggunya, sehingga kemudian terluncur juga dari mulutnya, "Guru, mimpiku menggelisahkan sekali. Apakah setiap mimpi itu mempunyai arti?" "Apakah mimpimu itu?" bertanya gurunya. Maisa Agni mencoba untuk menceritakan mimpinya sejak awal sampai betapa ia meronta-ronta melawan ombak yang menghempas-hempaskannya. Empu Purwo mengerutkan keningnya. Nampaklah wajahnya menjadi tegang.
Namun kemudian ia tersenyum, katanya, "Waktu mimpimu itu adalah waktu yang tak membawa arti. Mimpi yang mengandung makna adalah mimpi pada saat-saat antara ayam jantan berkokok untuk kedua dan ketiga kalinya. Mimpimu adalah mimpi seorang yang terlalu banyak tidur, Agni." Maestro Agni pun tersenyum pula, tapi senyumnya itu pun sama sekali tidak meyakinkan. Maestro Agni telah mengenal gurunya baik-baik sehingga ia tahu benar tabiat orang tua itu. Meskipun orang tua itu mencoba menghapuskan kesannya atas mimpi Maestro Agni, namun tertangkap juga oleh Maestro Agni kegelisahan yang membayang di wajah itu. Meskipun hanya sesaat, tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. "Agni," berkata Mpu Purwo kemudian, "bersihkanlah dirimu, kami sudah makan malam. Makanlah dahulu, kemudian datanglah kepadaku. Ada yang akan aku bicarakan." Maestro Agni mengerutkan keningnya, gurunya manggilnya, pasti ada sesuatu yang penting. Maestro Agni pun kemudian berdiri dan perlahan-lahan berjalan keluar. Panggilan gurunya itu agak mengganggunya di samping mimpi yang menggelisahkan itu. Mimpi seorang yang terlalu nyenyak tidur, gumamnya. Mudah-mudahan. Namun meskipun demikian, Maestro Agni tak dapat melupakannya. Setelah membersihkan diri, Maestro Agni segera pergi ke dapur. Dilihatnya Ken Dedes duduk di atas bali-bali bambu. Ketika dilihatnya, ia datang segera gadis itu menyapanya. "Kau tertidur di bilik belakang, Kakang?" Maestro Agni mengangguk, ditatapnya wajah gadis itu. Pucat dan nampak bendul di kedua pelupuk matanya. Agaknya gadis itu sehari-harian menangis di dalam biliknya. Ken Dedes memalingkan wajahnya. Ia merasa Maestro Agni mandang bendul di pelupuk matanya itu. "Apakah yang kau tatap itu, Kakang? Apakah kau belum pernah melihat mataku?" katanya sambil mencoba tersenyum. "Bukan apa-apa," jawab Agni, dan tiba-tiba saja sikapnya menjadi canggung. Ia telah berkumpul dengan Ken Dedes dalam satu rumah bertahun-tahun lamanya. Namun kini terasa gadis itu menjadi asing baginya.